Saat kita melapaskan syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, cuman sebatas lafaz, ya, sebatas ucapan, tidak tahu mengerti tentang arti yang sebenarnya. Apa bedanya kita itu dengan burung beo? Burung beo bisa berkata selamat pagi, padahal sudah malam. Bapak, padahal yang situ yang datang seorang wanita. Inilah yang disebut itu apa? Itu syahadat lafaz, syahadat syariat. Memang harus gitu. Kita harus melewati dulu syahadat syariat, persaksian dengan perkataan yang kita ucapkan dengan lisan. Tapi jangan pernah berhenti di situ, saudaraku ya. Kita masuk lagi, kita tingkatkan lagi, masuk kedalaman, yaitu kedalaman syahadat yang sempurna. Bagaimana syahadat yang sempurna? Ya, coba mari kita bedah bersama. Ya, kita tahu mengucap tapi tidak tahu makna yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah. Saat ini kita membahas tentang syahadat yang sempurna. Banyak orang yang membicarakan yaitu tentang syahadat yang sempurna. Bagaimana pengertian syahadat yang sempurna? Di dalam ucapan itu ada syahadat yang digabung. Maksudnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dalam satu rangkaian ucapan atau dua kalimat menjadi satu. Tapi apakah itu sebenarnya, saudaraku? Bukan, ya. Akan kita jelaskan, inilah syahadat yang sempurna. Syahadat yang sempurna itu satu syahadat tauhid, yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Yang maksudnya di situ, aku bersaksi pada zatku sendiri, tiada yang wujud, tiada yang nyata, tiada yang disembah, karena yang nyata dan disembah dan yang wujud itu illallah, hanya aku Allah. Paham, saudaraku ya? Jadi di situ menjelaskan bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Tetapi kalau di dalam hati kita masih ada Tuhan yang lain selain Allah, itu belum sempurna syahadat tauhid kita. Contoh, ada angin beliung campur hujan yang gemuruh luar biasa. Kita melihat di situ, aduh luar biasa ini hujan, kok membuat porak-poranda, tanpa melihat siapa itu yang membuat hujan. Padahal di situ Allah mengenalkan dirinya, mewujudkan dirinya agar dikenal, inilah aku. Tapi pandangan mata, pandangan hati sebatas pada hujan ataupun angin beliung itu, maka disitulah kita sudah menuhankan angin beliung itu. Allahnya kita nomor duakan. Itu yang dimaksud ada Tuhan di dalam hati kita. Tuhan kalau itu satu, kalau banyak Tuhan. Ada banyak hantu atau berhala di dalam hati kita, saudaraku. Maka dijelaskan syahadat tauhid, aku bersaksi pada diriku sendiri, tiada yang wujud, tiada yang nyata, karena yang nyata dan wujud itu illallah, kecuali akunya Allah. Dan yang disembah hanya aku, rupa ruh itu. Apakah Tuhan itu ruh? Bukan. Maksudnya di dalam diri kita itu mewujudnya menjadi ruh itulah. Dan ruh itu sendiri sebenarnya adalah Nur Muhammad. Itulah yang benar-benar kenal dengan Allah. Paham, saudaraku ya? Lalu ada syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
untuk orang saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Tapi ditarik secara hakikat, yaitu syahadat Rasul, aku bersaksi pada zatku sendiri. Ini perkataan Allahnya. Bersaksi atas apa? Bahwa Muhammad itu wujud dari diriku. Nur Muhammad itu wujud dari diri Allah. Rasul itu sebagai rasaku, rasanya Allah. Setelah diwujudkan, menempatkanlah Rasul itu sebagai rasaku. Rasul itu sebagai utusanku. Diutus apa? Yaitu diutus untuk mengenal zatnya, diutus untuk mewakili Allahnya. Itulah yang dimaksud syahadat Rasul. Ya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi kalau Muhammad itu utusan Allah. Diutus apa? Diutus untuk mengenal zatnya. Diutus untuk sebagai tangan kepanjangan Allah, sebagai manusia. Diletakkan pada diri Adam. Ya. Jadilah diri insan yang dinamakan. Maka dibilang insan itu atau manusia itu rahasiaku. Alluhu ruhun Muhammad jasadun. Syahadat itu menilai ke dalam diri, jangan keluar diri. Ya. Nah, sempurnanya menjadilah syahadat diri atau syahadat tunggal, syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu tidak boleh diputus. Kalau diputus, bagaimana diputus? Roh itu perwujudan dari Muhammad, ya, menjadi latif atau menjadi roh, dan syahadat Rasul itu menjadi tubuh. Bagaimana bisa dipisah? Tidak akan dipisah persaksiannya. Setelah menjadi syahadat tunggal, itu tidak boleh dilafaz lagi. Oh, berarti syahadat ada 3? Tidak. 2 kalimat syahadat itu menjadi sah, menjadi persaksian di saat kita bisa menyaksikan. Contoh, syahadat tauhid itu saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apakah kita sudah mengenal Allah secara sempurna? Kalau kita belum bisa menyaksikan secara sempurna wujudnya Allah atau kehanannya Allah, bagaimana kita bisa menjadi persaksian sempurna wong kita tidak menyaksikan? Seumpama ada sebuah kejadian, ada kecelakaan, kita menjadi saksi. Karena apa? Kita melihat dan tahu di mana kejadian itu tadi, barulah kita dibilang saksi. Kalau saksi tapi tidak melihat secara sempurna, secara jelas, bersaksi, berarti kesaksian itu tadi palsu, kan? Begitu juga dengan syahadat atau orang Islam. Kalau belum tahu syahadat dengan arti yang sebenar-benarnya dan menyaksikan keadaan Allah yang sebenar-benarnya, berarti Islamnya masih diragukan. Begitu, saudaraku. Maka saya jelaskan, syahadat tauhid tadi sempurnanya pada ruh, syahadat Rasul sempurnanya pada tubuh, dan sempurnanya pada ruh dan tubuh terletak pada insan, yaitu pada manusia itu. Siapa insan? Al-insanu siri wasiri wasifati wasifati la ghairihi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, dan sifat itu tiada lain adalah aku, akunya Allah, saudaraku. Saya ulang, kalau insan itu rahasiaku, manusia itu rahasiaku, dan rahasia itulah sifatku, sifatnya Allah, dan sifat itu tiada lain adalah aku, akunya Allah. Nah, mulai paham kan, saudaraku?
Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi Allah itu yang zatnya, Muhammad Rasulullah atau Muhammad Nur Muhammad itu sifatnya.